Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Safiani, saya dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia dengan tokoh Thomas Stamford Raffles. Masuknya Inggris ke Indonesia. Pada 4 Agustus 1911, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan adanya perjanjian Tungtang. Isi perjanjian Tungtang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. 1. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta. 2. Di Kalkuta, India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang kedua, orang Belanda dikerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Lalu, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda membebaskan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Yang selanjutnya, meski keberadaan Inggris tetap menindas masyarakat Indonesia. Lalu, yang kedua, kebijakan di bidang pemerintahannya. Selama masa pemerintahan Raffles selalu melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Ia membuat kegiatan dengan berperang pada 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Lalu ada peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Lalu atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat menggarap dianggap sebagai penyewa. Lalu kebijakannya di bidang ekonomi, Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalani Raffles yakni 1. Melaksanakan sewa tanah atau pajak tanah atau land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Lalu menghapus penyerahan wajib hasil bumi, menghapus kerja rodi dan perbudakan, menghapus sistem monopoli, meletakkan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Lalu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan ada ditulisnya buku berjudul Story of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi 2 jilid. Lalu ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi dan dirintisnya Kebun Raya Bogor. Masa penjabatan Raffles dicopot. Namun segala reformasi yang dilakukan Raffles dianggap terlalu mahal bagi East India Company atau H, kongsi dagang yang mencari untung. Pada 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814. Menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa, pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapat mandat sebagai Bupati Jenderal di Bengkulu, atau kini disebut sebagai Bengkulu. Saat ini Bengkulu merupakan koloni yang hasil ekspornya hanya lada.
Lalu Raffles yang melihat tempat itu acak adut langsung melakukan reformasi seperti yang dia perbuat di Jawa, seperti menghapuskan perbudakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.